Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya. Ini ada sebuah komentar dari Dedi Arisman. Rabu Rabu Kliwon hadir. Prinsipku rang ruge orang, ranyalai orang, rata gagas. Orang lain mau bilang apa? Ya, orang semacam ini loh ya. Yang hidupnya pasti banyak masalah. Ya. Loh ya, terus dijawab sama Taufik geng ya. Nggak kena dikandani malah seneng golek masalah tok. Loh itu bener, Rabu Kliwon itu seperti itu ya. Sama saja dengan ini, terserah ente mau ngomong apa loh ini loh ya. Nah, itu loh teman-teman, Rabu Kliwon itu karakternya semacam itu. Makanya delok roto-roto sing akeh masalah itu wetone Rabu Kliwon. Ya kenapa? Karena dia itu mendapatkan informasi ya. Ketika kamu disalahi orang, itu pasti ada aksi yang kamu lakukan. Pasti. Ya, sehingga menimbulkan reaksi orang benci kepadamu, orang memfitnah dirimu ya. Itu kan pasti ada aksi yang pernah kamu lakukan, cuma kamu tidak sadar. Lek pas sadar, Rabu Kliwon sing Brahmana turun gunung, Rabu Kliwon sing bener ya. Berhubung tidak sadar ya seperti komentar ini ya. Nggak saya abaikan, sing penting nggak ngudik aku, nggak saya abaikan loh. Kalau kamu seperti itu, punya prinsip skeptis seperti itu, apatis seperti itu, kamu hidup di alas ya, jangan hidup di masyarakat. Karena ketika kita hidup di masyarakat itu akan ada hak, akan ada kepentingan, pasti seperti itu, akan bersinggungan. Kamu kerja di perusahaan ya mesti ada konflik, tidak mungkin tidak ada konflik ya, mbok didik mbok akeh ya. Nah, sebenarnya tugas kita bagaimana menyelesaikan konflik itu, bukan lari dari tanggung jawab. Yang penting nggak kutik aku, nggak saya abaikan. Lah itu loh, Rabu Kliwon itu seperti itu ya. Makanya sulit ya untuk jadi Brahmana turun gunung, itu sangat sulit, tapi punya potensi. Ketika Rabu Kliwon sadar diri ya, hidupnya banyak masalah, dia mau evaluasi diri, memperbaiki diri, pasti ketemu jalan untuk memperbaiki diri. Nah itu ya. Tapi kalau Anda katakanlah tidak mau seperti itu ya, tidak akan ketemu ya, tidak akan ketemu dengan jati dirimu ya. Sing ujungnya masalah satu belum selesai, muncul masalah ya, sudah pindah tempat tinggal, di tempat yang baru kena masalah, sudah pindah tempat pekerjaan, tempat pekerjaan baru kena masalah. Kenapa? Ya karena sakar dimen, sakar PDW ya. Loh ya teman-teman, Rabu Kliwon itu sakar PDW. Lek apik-apik, lek elek-elek. Nah tinggal Anda ya, mau berada di posisi yang mana? Posisi yang apik atau posisi yang elek? Ya, nah itu pilihan Anda. Ketika kamu berada di posisi yang apik, ya hidupmu pasti sejahtera. Masalahmu ada di dalam kendalimu. Tapi ketika kamu milih sing elek, ya wajar kalau teman-teman Rabu Kliwon ya saat ini Anda kena masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul masalah ketiga. Masalah ketiga belum selesai, muncul masalah keempat, dan seterusnya. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesadaran diri ini penting gitu ya. Ada juga sing ngeyel ya, saya ini anak buahnya Pak Prabowo, gaji 15 juta. Seorang kayak seperti ini gak kena dikandani teman-teman ya. Tak buang ya. Percuma nyupet-nyupeti moto gitu ya. Kita ini kalau sesuatu dikandani tidak kena, sepisan, sepindo, kedua, ketiga tidak kena, nah, kita hilangkan. Kenapa? Itu penyakit ya. Sama aja di dalam tubuhmu ini ya. Ketika ada penyakit kan harus diobati. Ketika tidak bisa diobati, diamputasi
Ya, jadi caranya seperti itu. Karena kalau kita bersitegang hanya di kondisi itu saja ya, tanpa meningkatkan kualitas diri kita ya, tetap ego kita yang maju gitu loh ya. Yo, kita tidak akan bisa sukses gitu loh. Sama saja dengan ini Nur Edan ini lain ya, ini sudah tak hapus saja orang-orang semacam ini. Lawan jenenge Nur Edan. Ya, artinya ngalur ngidul ya, gembol taek. Tuh ya, ngalur ngidul gembol taek. Kenapa? Itulah mencerminkan gitu loh ya. Mencerminkan sifat karakter dia sampai akunnya dicelup Nur Edan. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan dirinya. Akhirnya Edan. Ya, ketika ada sisi negatif. Salah satu sisi negatif orang yang lahir Rabu Kliwon itu bukan karakter saya, itu tidak benar gitu. Loh, kalau itu tidak ada di dalam dirimu, tidak mungkin kamu komentar. Itu tidak ada. Ya kalau kamu tidak komentar, ya dibahas tentang sesuatu yang negatif, kamu tidak komentar, kamu bisa menerima, kamu bisa mengevaluasi. Itu sisi negatif dalam kendalimu, atau bahkan sisi negatif itu tidak ada. Tapi ketika kamu katakanlah emosional, nah itu tanda sisi negatif itu ada. Ya. Jadi energi itu tidak bisa bohong ya. Energi itu tidak bisa bohong. Mulut kita bisa bohong, tapi pancaran energi ya, dari komentarmu itu bisa dirasakan teman-teman ya. Nah ini juga sama ya. Terima kasih, tapi alhamdulillah kurang cocok. Itu berarti saya kebalikannya. Berarti ada. Ya. Kalau kamu misal mengatakan ya karakter negatif orang yang lahir Rabu Kliwon, wah itu tidak cocok dengan saya. Itu ada, karakter itu ada. Kamu telusuri. Itu energimu ada. Sehingga kamu komplain. Komentarmu itu mewakili energimu. Ya. Untuk menyembunyikan sisi negatifmu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak kamu perbaiki ya. Jadi logikanya seperti itu ya, paham ya? Jadi itu karakter negatif itu seperti itu ya. Ketika kita ini apa, coba kalau misalkan saya bahas tentang karakter positif orang yang lahir Rabu Kliwon, itu pasti munculnya ini resonate, ini cocok dengan karakter saya. Malah justru ketika kamu ngomong seperti itu, karaktermu tidak seperti itu, malah sebaliknya ya. Paham ya? Cobalah belajar untuk melihat diri ya, melihat ke dalam diri ya. Nah, itu sulit teman-teman ya, karena yang menjadi musuh Anda ini bukan materi saya ya. Bukan video saya ya. Yang membuat Anda itu tidak bisa menerima itu adalah ego Anda sendiri gitu ya. Paham ya? Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.